Ya, pemirsa, lalu bagaimana strategi hakim mematahkan kebohongan di sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Asep Iwan Iriawan yang merupakan pakar hukum pidana dan sekaligus mantan hakim. Selamat siang, Kang Asep. Selamat siang juga Mas Reno, sehat selalu, semangat selalu. Sehat selalu, Kang Asep. Kang Asep, kita sampai dengan saat ini masih belum bisa memastikan begitu melihat pasti ini siapa yang berbohong, siapa yang berkata jujur di sidang Ferdy Sambo beberapa atau di dalam pekan ini begitu. Tapi saya ingin tahu, kalau Anda dulu pada saat menjadi hakim, apa sih yang Anda lakukan untuk mengidentifikasi bahwa saksi ini jujur, saksi ini berbohong? Apa yang Anda lakukan? Gampang, ya 185 ayat 6 mengatur hakim menilai persesuaian satu saksi dengan saksi lainnya. Kedua, saksi dengan barang bukti lainnya. Tiga, ya, kesusilaan. Keempat, latar belakang saksi itu sendiri. Kalimatnya harus sungguh-sungguh objektif, benar. Jadi ketika saksi diperiksa dalam keadaan bebas, sudah diingatkan, nah, oh sesuai. Kalau nggak sesuai, hakim kalau saya dulu masih ngeyel, ngengkel, kata-kata keluar kalau kemarin kan bohong, tidak masuk akal. Sudah tahan aja, selesai kok. Ya kan hakim udah baca. Dan di dakwaan itu adalah peristiwa pembunuhan, unsurnya bla bla bla. Nah, ketika unsur ini didukung oleh alat bukti, nah sejauh mana saksi ini mengetahui peristiwa pembunuhan atau OEJ atau undang-undang ITE. Nah, mungkin hakim menggali latar belakang ya. Tadi ditanya, kan sederhana berpikirnya. Kalau namanya asisten rumah tangga ASR ya. ART. Itu kan pasti tahu majikannya ya, nggak mungkin nggak tahu. Orang dapur itu pasti bisik-bisik. Saya aja kalau lagi selingkuh ya, kalau selingkuh nih ya pasti pembantu suruh pulang dulu, pura-pura istri saya pulang kampung, pembantu suruh ini, paling gitu juga. Itu kan pola modus bapak-bapak, mama juga sama. Tapi pasti tahu siapa yang suka ke rumah, main di rumah. Nah, kalau sekarang ASN nggak tahu di rumah siapapun, yang rumah siapapun, makan apapun, ketemu apa, ya itu masa dong ya. Maaf ya, sesederhananya taraf pendidikan, taraf pengetahuan, tingkat asisten, pasti nggak mungkin nggak tahu kehidupan di rumah. Ini untuk mengejar apa? Latar belakang tadi saksi itu, gitu kan. Tapi kalau latar belakang saksi ternyata bohong dan hakim lebih dari selusin kali ngomong itu, tahan. Baik. Kang Asep, tapi kalau kita melihat kesamaan ya, ada dua ART yang sampai dengan saat ini sudah diminta keterangan dan juga sama-sama mendapatkan sorotan publik, atensi publik karena Kodir dan Susi ini sama-sama memberikan jawaban yang berbelit. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, kalau berbelit-belit, berbantah, kemudian berkelit itu sudah modus diajarin tuh, pasti ada yang ngajarin ya. Nah, nggak mungkin nggak ada yang ngajarin. Tapi kan kita juga pengetahuan asisten rumah tangga itu kan udah fakta umum, publik pun tahu. Tadi saya katakan kalau dia tidak tahu majikannya ya keterlaluan lah, masa di rumah cuma masak doang, nyuci doang, bersihin rumput doang. Apalagi ketika ada kejadian dia tidak tahu, apalagi ketika dia jelas kan waktu kejadian dia tidak tahu, di atas dia pergi lah, orang pergi, misalkan orang pertanyaan majelis ketika yang bersangkutan kesakitan, yang masuk rumah masa diam, karena harusnya nunggu kan, apalagi sama wanita. Jadi ada beberapa hal ya yang seharusnya ya, apalagi ditanya berapa kali beda BAP boleh asal panjang alasan, tapi tidak ada alasan dia ya, apalagi disangka. Nah kan kalau di rumah pejabat, orang gede pejabat ya beda dengan saya penjahat. Kalau di rumah pejabat itu kan namanya supir, namanya ajudan ya, namanya tanda petik ya, para pembantu itu bisa ngumpul tuh di dapur, di belakang. Masa kejadian ya, yang satu kejadian satu lain berbeda ya. Nah kita lihat kejujuran. Ya selama ini kan Eliezer nggak pernah ditegur. Kemudian satu lagi si Romer, terus kemudian satu lagi ada tiga kalau nggak salah ya. Itu para ajudan sama tuh kemarin tuh. Tapi yang namanya asisten rumah tangga berbeda satu sama lain, malah saling menarik kemudian saling membantah lagi berulang-ulang. Jadi ada apa gitu sebenarnya ya. Jadi ketahuan bahwa tidak ada persesuaian satu dengan yang lain. Tapi biarlah nanti hakim masih menyampingkan kalau kesaksian itu tidak dianggap ya. Oke, Kang Asep, ketika nantinya memang terbukti, misal, saya katakan misal, kesaksian dari dua ART, Kodir dan Susi ini adalah suatu kebohongan, dan kemudian nantinya di kemudian hari diketahui bahwa ada seseorang atau ada pihak yang ternyata menyuruh. Pihak yang menyuruh para saksi untuk berbohong ini bisa diproses tidak? Ya, pidana itu dikenakan. Kita sudah hafal sekarang. Saya Indonesia sudah paling hafal dengan beberapa kasus ya. Ketika ada tindak pidana itu ada penyertaan.
ada pelaku, turut serta, membantu, ya itu yang ramai. Sama ini juga tidak hanya di pembunuhan yang perkaranya pokok yang lagi ramai kan, ada yang melakukan, ada yang membunuh, ada yang menyuruh, ada aktor intelektual dan seterusnya lah ya. Ini pun sama, karena kesaksian palsu itu adalah kriminal, pelakunya katakanlah misalnya umpamanya adalah Susi atau yang lainnya. Nah, tinggal dicari siapa pelakunya. Nah, kalau pelakunya seorang yang ngerti hukum, kita pernah ada kasus kan dulu, bukan kasus Sambo, Bapau. Yang nabrak tiang listrik tuh, Bapau, itu kan juga kena sih. Ya, seorang penasihat hukum dia kena pidana karena dia ngajarin memberikan kesaksian palsu kan. Oke. Tapi ada juga sebuah pertanyaan Kang Asep, masyarakat yang bertanya begini. Ada pertanyaan kemarin dilontarkan kepada kepada ART Susi begitu ya, apakah yang bersangkutan mengetahui anak bungsu Ferdi Sambo, apakah anak bungsu dilahirkan langsung oleh Putri Chandrawati. Publik menanyakan, apa relevansinya korelasi antara pertanyaan itu dengan kasus pembunuhan? Sebenarnya apa yang dikejar oleh hakim itu apa, Kang Asep? Ya, hakim itu berbagai macam cara. Jadi saya katakan kan, teman Reno, hati-hati, hakim itu bukan buaya lagi, jangan dikadalin. Mereka dinosaurus, pengalaman. Jadi saya tahu persis, ya ujungnya itu akan mengetahui latar belakang tadi, kesusilaan maupun latar belakang kehidupan daripada nanti ya, apa sih, FS sama PC di situ. Nah, kemarin kan paling gampang sekali sebenarnya. Ketika Susi bohong itu anaknya dilahirkan tanggal sekian bohong, kemudian yang lain mengatakan tidak itu anak angkat, berarti ada sesuatu ya, setidaknya patokan, oh Susi ini bohong, di keluarga itu ada sesuatu yang disembunyikan. Patokannya apa? Kalau pengangkatan anak adopsi itu ada penetapan pengadilan, ada prosesnya ya. Nah, berarti harus ketahuan siapa ibu bapaknya anak itu. Nah, kalau di penetapan adopsi seorang pejabat hukum, penegak hukum harus tahu itu penetapan pengadilan pasti ada. Kalau tidak penetapan pengadilan itu bukan anak angkat. Ya anak siapa itu gitu kan, nanti hakim akan menarik garis, jangan-jangan ya anak-anakan gitu kan, nah, atau anak-anak siapa, nah nanti akan berkaitan dengan perkara apa saksi lain. Saya yakin nanti akan muncul. Kenapa anak ini muncul? Ya dimunculkan oleh hakim, dia sedang menarik ada sesuatu yang sedang saat ditarakan kepada saksi lain. Nah, ketika ketahuan ternyata anak ini ada di mana dan dari mana, siapa ayahnya, ibu aslinya, ya ibu kandungnya. Nah, kemudian proses pengangkatan anak itu gimana, dan kalau tidak melalui proses itu gimana, itu akan ketahuan karena undang-undang Adminuk kependudukan maupun tentang pengaturan adopsi ya PP tentang pengangkatan anak maupun syarat edaran mahkamah mengatur, jadi harus ada silsilahnya. Jadi tapi akan ketahuan ujungnya. Ini pengangkatan anak itu sesaat pasti akan tercengang semua kalau ini dikaitkan kelak dengan saksi lainnya. Oke. Kang Asep, kita tentu setuju bahwa kebohongan ini tidak boleh dilakukan, apalagi ini di sebuah persidangan yang tujuannya adalah mencari kebenaran, mencari keadilan. Tetapi bagaimana ceritanya ketika seseorang berbohong di pengadilan karena disuruh dan karena ada pengaruh tekanan tersendiri? Ya, yang pertama kebohongan di persidangan kesaksian palsu, diatur 174. Caranya gimana? Hakim mengingatkan berkali-kali, kamu jangan takut soal ancaman. Kan mungkin, kan pilihannya lu diancam atau mau 9 tahun karena merugikan terdakwa. Nah, kalau sudah diingatkan, sekali lagi, katakanlah si Susi ini diancam, ya, atau disuruh, yang ngerti hukum ke, siapapun lah orangnya ya, hantu belau pun, ya, udah diingatkan sama hakim, lu nggak usah takut, udah daripada 9 tahun, ini terbuka, masih tetap, Susinya kena, yang nyuruhnya kena. Artinya yang bersangkutan jangan berkelit di bawah ancaman, karena di ruang sidang itu saksi dihadirkan dalam keadaan bebas, pasalnya jelas, ya. Silakan baca 158, 99, 160, 167 KUHP. Jadi kalau di ruang sidang tertekan itu bohong. Kalau di luar ditekan, hakim sudah mengingatkan dan memberitahukan, dia masih ya, kena. Ya, 174 itu mengatur. Kemudian, sudah barang tentu, tidak hanya di situ. Ya, harus ditindaklanjuti. Siapa yang menyuruh ini? Harus sebutin. Kalau nggak menyebutin, ya itu kewajiban nanti. Ya, ini diproses, dinyatakan saksi palsu, katakan hukum dikasih hukum maksimal atau minimal, ya 5 tahun lah, 6 tahun lah, jangan 9 tahun misalkan. Nanti bukti putusan saksi palsu ini bagi penyidik ya untuk menindaklanjuti. Kalau saksinya bersama berita acara, tapi pelaku-pelaku lainnya ya karena ada tindak pidana penyertaan tadi, ada aktor intelektual siapapun orangnya ya harus tinaklanjuti karena dia jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan sekali lagi dikatakan, di pengadilan tempat orang mengadili, bukan tempat orang mengakali. Sekali lagi, kalau dia mengakali,
ya di ruang sidang dan dilakukan di tempat orang mencari kebenaran, itu kan pasti tidak ada kepastian, aturan tidak ada, tidak keadilan. Bayangkan seorang terdakwa dirugikan. Bayangkan kalau para saksi ini sepakat kolaborasi, ya kemudian mereka terang-terangan, ya padahal hakim dari mereka bersesuaian, cuma saksinya bohong semua, kan jadi korban. Kita pernah mengalami kasus Sengkon Karta, dihukum ternyata dia bukan, dan beberapa kasus lainnya peradilan sesat. Ini kan karena hakim mendapatkan fakta di persidangan, makanya hukum menyediakan. Untuk apa? Tiga, kemanfaatan. Setelah kemudian siapapun saksi di pengadilan jangan coba-coba mengakali, apalagi mengkuliti, apalagi ya membohongi, ya memberikan kepalsuan di ruang sidang yang harusnya transparansi, harusnya terbuka dilihat oleh orang, ternyata masih ngeyel ngotot, ya proses. Maka sebenarnya butuh ketegasan, bahkan keras hakimnya bertindak, jangan diamkan. Ya kalau saya ngapain ya? Ya kalau sampai nanti lama-lama darah tinggi itu jaksa sama hakimnya, nggak bisa disuntik booster nanti. Oke, Kang Asep, terakhir, fakta atau pernyataan yang diduga bohong ini sudah terlanjur terlontarkan begitu ya di persidangan. Nah, ketika para saksi yang diduga mengatakan kebohongan ini nantinya kapok begitu dan berniat untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, masih adakah hak bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan di luar persidangan? Ya, pertama, kalau dia masih dalam masih pemeriksaan, oke. Tapi kalau sudah selesai ya nggak bisa. Ya apa yang mau dilindungi gitu kan? Karena dia telah berbohong. Kecuali ketika persidangan udah diingatkan sama hakim, dia katakan, saya berjujur Pak Hakim, tapi kami tolong lindungi. Itu sedang proses. Tapi kalau setelah proses, ya, apalagi setelah selesai pemeriksaan dia minta perlindungan ya nggak bisa. Bahkan perlindungan saksi itu kan kalau di LPSK kan dia membuka aib yang lebih besar, dia kerja sama, dia nggak kerja sama, dia kerjanya sama yang sana gitu kan, bekerja sama ya, kerja sama yang sono gitu kan. Kedua, dia masih tetap bertahan, ya sudah, nggak usah dilindungi yang begitu man. Justru kita harus melindungi itu akibat perbuatan saksi yang ngeyel, ngotot, bohong ini merugikan orang lain, terdakwa loh. Kita harus kasihan kepada terdakwa yang memang, misalkan saya sebut maaf ya, terdakwa itu dengan tulus mengakui perbuatannya, dia minta perlindungan, dilindungi LPSK, kemudian diminta ya proses ini adalah terbukanya, malah tidak. Ya itulah saya bilang, saksi yang bohong jangan dilindungi, ya justru harus dikarungi. Oke, tidak ada ruang dan jangan lindungi pelaku yang justru memberikan kesaksian bohong. Terima kasih Kang Asep Iwan Iryawan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang hari ini. Salam sehat Kang Asep.